Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dilansir dari kitab Tanqihul Qaul, bab ke-23, kajian tentang keutamaan taubat. Diceritakan dari Zazan, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari sahabat Salman Al-Farisi. Hiduplah seorang wanita yang cantik di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Tak hanya cantik, wanita ini juga kaya raya serta ahli fitnah dengan kecantikan dan keanggunannya. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk telentang di atas ranjang tepat lurus pada pintu rumahnya. Sehingga setiap pria yang melewati rumah itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Kemudian, wanita itu meminta kepada setiap pelanggan untuk memberikan uang sebesar 10 keping dinar atau lebih untuk bisa menggaulinya. Suatu hari seorang pria yang merupakan abid, orang yang ahli beribadah, dari penduduk Bani Israel melewati rumah sang pelacur. Tanpa sengaja dia melihat rumah yang terbuka dan di dalamnya duduk seorang wanita nan cantik jelita. Hati pria itu hanyut oleh kecantikannya dan penuh rasa ingin menggaulinya. Sang pria dipenuhi dengan rasa dilema, sehingga dia memohon kepada Allah untuk menghilangkan hasrat dan nafsu yang ada dalam dirinya. Namun, keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, pria itu akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga sampai beberapa keping dinar, sesuai yang dibutuhkan. Tak lama kemudian ia pun mendatangi wanita pelacur tersebut, dan sang pelacur meminta kepadanya untuk menyerahkan uang yang ia bawa ke perwakilannya. Setelah itu ia pun diminta untuk memasuki sebuah ruang khusus yang telah disediakan sang pelacur. Di sana, wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Pria itu segera mendekatinya lalu duduk di samping wanita tersebut. Tak lama kemudian, wanita itu membeberkan badannya sambil telentang dan siap untuk dimangsa. Namun, atas rahmat Allah dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukan, hati pria itu pun membisikkan hal lain. Sesungguhnya Allah melihatku dalam keadaan buruk ini di atas arsy, sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amalku. Hati pria itu menjadi semakin takut akan keesaan Allah, tubuhnya gemetaran, dan wajahnya mulai memucat. Wanita yang tengah bersiap itu melihat wajah pria di hadapannya menjadi pucat, dia pun bertanya kepada pria itu, "Apa yang sedang terjadi padamu?" Pria yang ketakutan itu menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhanku, maka izinkanlah aku untuk keluar." Wanita cantik itu berkata, "Sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan, maka kerjakan apa yang sekarang ada padamu." Pria itu menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung atas pujiannya. Sesungguhnya harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikmu secara halal." Kemudian, wanita cantik tersebut bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan zina sekalipun?" Pria itu menjawab, "Tidak." Wanita itu bertanya untuk terakhir kalinya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Pria itu pun memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada sang pelacur sebelum dia pergi meninggalkannya. Dan selama dia pergi meninggalkan wanita itu, dia bergumam dengan sendirinya, "Celaka dan kerusakan," sembari meneteskan air mata. Rupanya, setelah kejadian itu, wanita cantik itu terketuk hatinya atas rahmat Allah dan berkah pria itu. Perasaan takut kepada Tuhan semakin bermunculan dalam hatinya, sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, "Orang itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan pada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku, maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya." Saat itu pula, wanita itu semakin sadar dan semakin takut kepada Allah. Dia menutup pintu rumahnya,
dia mengenakan pakaian yang kusut nan lama sebagai bentuk kehinaan diri dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah. Wanita itu mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, "Sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku, dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku." Atas izin dan rahmat Allah, wanita cantik itu pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkan dirinya dengan membawa beberapa bekal dan harta dalam perjalanan. Sampailah dia pada perkampungan tempat tinggal pria itu, seperti apa yang telah dia tanyakan pada seorang pria tempo hari. Wanita itu menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal si pria kepada para penduduk desa. Mereka pun mengantarkan wanita itu untuk menemuinya. Sesampainya di depan rumah sang pria, penduduk desa memberitahu bahwa ada seorang wanita datang dari jauh untuk mencarinya. Pria itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui seorang wanita yang mencarinya, sedangkan wanita itu membuka cadar agar pria itu mengetahui dirinya. Namun, alangkah begitu terkejutnya bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang pelacur waktu itu. Pria itu mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu. Seketika itu pula pria itu menjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah. Tak lama kemudian pria itu pun meninggal dunia saat itu pula. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu masih terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik demi menemui pria itu. Namun saat itu pria tersebut meninggal dunia. Kemudian wanita itu bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Para penduduk desa menjawab kepada wanita cantik itu, dia memiliki seorang saudara yang soleh, tetapi sengsara dan tidak memiliki harta. Wanita itu dengan senang hati berkata, "Tidak masalah. Karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kita." Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah mengaruniai 7 keturunan, yang mana 7 keturunan mereka merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik nan tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat dan kembali kepada Allah.